Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Aini dengan NIM 2402355202043, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Andi Jema Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai data mining yang sudah saya ulas dari beberapa jurnal sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi membuat data terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber. Nah, tantangan utamanya bukan lagi sekedar mengumpulkan data, melainkan bagaimana sih mengolahnya agar bisa ditemukan pola, tren, dan informasi penting di dalamnya. Nah, disinilah data mining berperan sebagai cara untuk menggali pengetahuan dari data yang kompleks dan beragam. Di era digital pun, pengolahan data menjadi sangat penting karena data dianggap sebagai aset berharga yang mendorong inovasi, mendukung pengambilan keputusan, dan memberikan keunggulan di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan konsep dasar data mining, pentingnya pengolahan data, serta manfaatnya dalam kehidupan modern. Data mining bisa dipahami sebagai proses untuk menemukan pola atau pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang sangat besar. Han dan Kamber menyebutnya sebagai langkah penting dalam analisis data untuk menemukan informasi yang sebelumnya tersembunyi. Sedangkan Fayad menekankan bahwa data mining adalah bagian inti dari proses yang lebih luas, yaitu Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Nah, dalam KDD sendiri, data mining berfungsi menggali pola, sementara tahap lain seperti pembersihan, integrasi, dan evaluasi hasil mendukung agar pengetahuan yang ditemukan benar-benar bermanfaat. Nah, perlu juga dibedakan dengan istilah lain yang sering muncul seperti Big Data, yaitu Big Data ini adalah lebih menekankan pada skala dan pengelolaan data yang sangat besar. Sedangkan istilah lainnya seperti Machine Learning, yaitu berfokus pada algoritma yang membuat sistem bisa belajar dari data untuk melakukan prediksi atau keputusan. Jadi, data mining ini lebih diarahkan pada pencarian pola dan pengetahuan, sementara Big Data dan Machine Learning punya ruang lingkup berbeda, meski saling berkaitan. Adapun tahapan-tahapan dalam data mining, dalam proses data mining ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar hasil analisis benar-benar valid dan bisa dimanfaatkan. Nah, yang pertama itu ada tahapan data cleaning atau pembersihan data. Nah, di tahap ini dilakukan untuk membersihkan data dari kesalahan, duplikasi, atau nilai yang kosong. Misalnya, jika ada data transaksi yang tercatat ganda atau ada kolom yang tidak terisi, maka harus diperbaiki dulu supaya hasil analisis tidak bias. Nah, tahapan yang kedua itu ada data integration atau penggabungan data. Nah, setelah data sudah dibersihkan tadi, langkah berikutnya adalah menggabungkan data tersebut dari berbagai sumber. Nah, contohnya data penjualan dari toko fisik misalnya digabung dengan data dari toko online. Nah, tujuannya itu agar semua informasi bisa dianalisis secara menyeluruh. Adapun tahapan data selection atau pemilihan data yang relevan. Nah, tidak semua data yang tersedia akan digunakan, hanya data yang relevanlah dengan tujuan analisis yang dipilih. Nah, misalnya, jika ingin menganalisis pola belanja, maka data yang dipakai adalah data transaksi, bukan data inventaris gudang. Selanjutnya itu ada tahapan data transformation atau transformasi data, di mana data yang sudah dipilih kemudian diubah ke dalam format yang sesuai agar bisa diproses. Contohnya dengan normalisasi, yaitu menyamakan skala nilai, agresi, yaitu menggabungkan data menjadi ringkasan atau juga mengubah data kategori menjadi angka. Nah, tahapan selanjutnya yaitu data mining process, yaitu proses data mining. Ini adalah tahap inti di mana algoritma digunakan untuk menemukan pola. Ada di tahap inti ini yaitu data mining process, ada beberapa metode yang biasa dipakai seperti klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Lalu ada clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tanpa label. Lalu ada asosiasi, yaitu mencari hubungan antara item. Misalnya pola belanja, misalnya jika membeli roti, ya biasanya membeli selai. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap evaluation dan presentation, yaitu evaluasi dan penyajian hasil.
di mana setelah pola ditemukan, hasilnya harus dievaluasi apakah benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan. Kemudian, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk visualisasi seperti grafik, tabel, atau diagram, agar lebih mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan tahapan-tahapan inilah data mining berjalan lebih sistematis, mulai dari data mentah yang berantakan hingga menjadi pengetahuan yang bisa langsung dipakai. Selanjutnya ada metode dan teknik data mining. Nah, dalam penerapan data mining terdapat beberapa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis. Pertama, ada klasifikasi, lalu ada clustering, ada association role mining, ada regresi, dan juga ada outlier detection. Yang pertama itu adalah ada klasifikasi, yaitu cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Teknik yang sering dipakai antara lain ada decision tree, naive Bayes, dan neural network. Nah, contoh penerapannya misalnya untuk memprediksi apakah seorang nasabah layak diberi pinjaman berdasarkan riwayat keuangannya. Nah, yang kedua ada metode clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tanpa label sebelumnya. Metode yang populer digunakan antara lain K-means dan hierarchy clustering dalam metode clustering ini. Penerapannya bisa dilihat pada pengelompokan pelanggan berdasarkan pola belanja, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada metode association role mining yang digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam data. Nah, teknik seperti a priori dan Vivi growth sering dipakai. Contohnya dalam analisis keranjang belanja yang menemukan pola seperti membeli kopi biasanya diikuti membeli gula. Nah, selain itu terdapat juga metode regresi yang berfungsi untuk memprediksi nilai numerik dari data sebelumnya. Nah, misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan, lokasi, dan fasilitas. Nah, terakhir ada metode outlier detection yang digunakan untuk mendeteksi data yang menyimpang dari pola umum. Nah, hal ini penting karena data yang tidak wajar bisa saja menunjukkan adanya kesalahan pencatatan atau bahkan indikasi penipuan. Nah, dengan berbagai metode tersebut, data mining dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan, mulai dari klasifikasi data, pencarian pola tersembunyi, hingga mendeteksi anomali yang berpotensi penting dalam pengambilan keputusan. Contoh nyata manfaat data mining di sekitar kita. Nah, data mining sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya dipakai di perusahaan besar saja. Contohnya, di minimarket atau supermarket. Sistem kasir itu menyimpan data transaksi pelanggan. Dari data tersebut, bisa terlihat produk apa saja sih yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Nah, informasi inilah kemudian dipakai untuk membuat promo, seperti membuat promo paket membeli mie instan gratis teh celup. Nah, karena pola belanja itu menunjukkan kedua produk itu sering muncul bersamaan. Lalu ada contoh di lingkungan kampus, misalnya. Nah, data mining juga bisa membantu dosen dan mahasiswa dengan menganalisis data nilai. Sistem dapat memprediksi mata kuliah mana sih yang berisiko membuat mahasiswa kesulitan. Nah, dari hasil analisis ini bisa dipakai dosen untuk memberi bimbingan tambahan atau rekomendasi belajar yang lebih sesuai. Nah, contoh dalam dunia perbankan, data mining berperan untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar. Misalnya, ada nasabah yang biasa melakukan transaksi kecil, tiba-tiba melakukan transaksi yang besar ke luar negeri. Nah, sistem pasti akan menandai hal tersebut sebagai anomali agar bisa segera diperiksa lebih lanjut. Nah, contoh di media sosial, data mining digunakan untuk melihat tren percakapan dan analisis sentimen. Ketika ada isu tertentu, sistem bisa menunjukkan apakah komentar warganet cenderung positif atau negatif. Nah, informasi ini sering dimanfaatkan perusahaan atau organisasi untuk menilai respon publik terhadap produk atau kebijakan mereka. Nah, dari berbagai contoh tadi, terlihat jelas bahwa data mining ini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Ia membantu toko dan menyusun promo, kampus dalam mendukung mahasiswa, bank dalam menjaga keamanan transaksi, dan media sosial dalam memahami opini masyarakat.
Selanjutnya, manfaat data mining. Nah, data mining memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan langsung di berbagai bidang. Salah satunya yang paling penting adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya analisis pola dan informasi dari data, keputusan yang diambil tidak lagi sekedar berdasarkan perkiraan, melainkan benar-benar didukung oleh bukti yang ada. Contohnya, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran dengan melihat tren belanja pelanggan. Selain itu, data mining juga membuat proses kerja lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Analisis yang dulunya membutuhkan tenaga dan waktu lama, kini bisa dilakukan secara otomatis dalam hitungan menit. Misalnya, ribuan transaksi yang sebelumnya harus diperiksa manual, sekarang bisa dianalisis lebih cepat dengan sistem. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan data mining menemukan pola tersembunyi yang sulit terlihat jika hanya dianalisis secara manual. Pola ini bisa berupa kebiasaan pelanggan, tren kesehatan, atau indikasi adanya kecurangan dalam transaksi. Informasi semacam ini sangat berharga karena bisa digunakan untuk mencegah masalah atau memanfaatkan peluang yang sebelumnya tidak disadari. Dengan kata lain, data mining bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga menjadi penunjang utama dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan tepat, baik di dunia bisnis, pendidikan, maupun bidang lainnya. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat dipahami bahwa data mining ini adalah salah satu cara penting untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Proses ini tidak hanya sekedar mencari pola, tetapi juga membantu kita membaca data lebih dalam agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti, bukan sekedar perkiraan. Dan melihat perkembangan teknologi dan semakin besarnya jumlah data yang dihasilkan setiap hari, peran data mining jelas akan semakin besar di masa mendatang. Dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga media sosial sudah banyak memanfaatkan teknik ini, dan penerapannya akan terus meluas seiring kebutuhan akan analisis data yang lebih akurat. Nah, sebagai mahasiswa maupun peneliti, kita tidak cukup hanya memahami teori data mining. Lebih dari itu, kita perlu mencoba melihat bagaimana sih penerapannya dalam berbagai bidang. Dengan cara ini, kita bisa merasakan langsung bagaimana data mining membantu menyelesaikan masalah nyata sekaligus menambah pengalaman dan wawasan yang berguna untuk masa depan. Sebagai penutup dari video presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa data mining bukan hanya sekedar teori, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang. Dari bisnis, pendidikan, hingga media sosial, teknik ini sangat membantu kita memahami data lebih dalam dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Saya berharap semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, metode, serta manfaat data mining, dan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.